Ya, Papa, Ya, kita sambil langkah saya dulu. atur yang saya punya dulu, Bu. Iya, oke, Izin siap. Bu ya, Iya, baik. dilewatin dengan Ya, Pak oke. Pak Basirun dulu, Bu. Oke. Silakan Pak Basirun. Baik, Bu. Izin set. Sebentar Pak Basirun, saya close dulu waktunya. Baik, Pak Basirun, sebentar. Saya siapkan dulu. Oke, sebentar. Pak Basirun dari UMT ya. Suara saya cukup jelas, Bu ya? Jelas, jelas sekali Pak Basirun. Silahkan untuk share screen-nya Pak Basirun. Kita tes dulu share screen. Oke. Slide-nya sudah oke, baik sekali. Oke, Pak Basirun, dipersilahkan dari sekarang. Silahkan Pak Basirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam perkuliahan lanjutan. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai struktur komposit. Terkait dengan capaian pembelajaran nanti di akhir pembahasan kita ini diharapkan setiap mahasiswa akan mampu dan memahami pengertian dari struktur komposit, kemudian karakteristiknya, baik itu karakteristik dari struktur komposit untuk yang dikonstruksi pada kolom, pada balok, maupun pada plat. Juga nanti bisa kita simpulkan apa keuntungan maupun kelebihan dari struktur komposit ini. Nah, kita coba lihat dahulu berbagai konstruksi yang ada di sekitar kita atau apa yang terbangun di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu, ya kita semua menggunakan konstruksi pada dasarnya. Kita punya rumah atau tinggal di rumah, kemudian kita beraktivitas di sekitar kita adalah konstruksi. Nah, kita bisa memetakan atau kita sudah memahami bahwa struktur atau bangunan pada umumnya, nah mungkin saya petakan dulu Bapak Ibu, bahwa kalau di dunia bangunan atau konstruksi gedung, itu struktur atau non-struktur itu dibedakan. Jadi ada istilah struktur dan ada istilah non-struktur. Kalau dinding itu masuknya non-struktur, tapi kalau kolom atau tiang atau balon itu masuknya di struktur. Nah, kemudian mungkin saya berikan sedikit gambaran bahwa struktur yang digunakan pada bangunan itu ada yang menggunakan beton, ada yang menggunakan kayu, dan ada yang menggunakan baja. Nah, ini sebagai gambaran awal. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, atau ini mungkin bisa kita diskusikan di awal. Sebenarnya struktur komposit itu apa, atau yang mana? Kemudian contohnya seperti apa? Atau bahkan mungkin pertanyaan lanjutan, karena kita sudah masuk ke semester yang lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan, apakah beton bertulang itu, atau mungkin Bapak bisa, secara umum di kita bangunan itu adalah beton bertulang, yang menggunakan beton dan juga menggunakan besi tulangan. Apakah beton bertulang itu termasuk komposit? Kalaupun iya, seperti apa? Atau mungkin pertanyaan mendasarnya, kita paham nggak komposit itu apa? Atau definisi komposit itu apa? Nah, baru nanti kita akan lanjut lagi ke pertanyaan, keuntungan struktur komposit ini apa? Atau mungkin dari Bapak Ibu ingin mengomentari dari beberapa catatan ini atau pertanyaan ini, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin belum ada gambaran ini komposit ini apa gitu. Atau mungkin silakan. Iya, iya saya belum ngerti komposit, Pak. Kalau yang lain mungkin. Tapi terkait dengan jenis struktur tadi, atau kalau bahasa mudahnya mungkin rangka bangunan, itu kan tadi saya sebutkan ada beton, kayu, baja. Kalau ini paham Bu ya, Bu Daria? Mungkin material ya Bapak, Pak ya. Ya, materialnya. Ya, di rumah kita itu tiang-tiangnya, balok-baloknya menggunakan apa? Menggunakan beton bertulang. Yang dicor itu, nah itu disebut sebagai beton.
atau beton bertulang. Ada juga bangunan yang menggunakan kayu. Ada juga bangunan menggunakan baja. Tapi memang untuk rumah tinggal, baja itu agak jarang ya. Tapi kalau misalnya kita ke gudang atau yang suka bola di stadion, itu kanopinya dari baja. Oke, itu sebagai gambaran awal. Nah, sebagian bangunan itu, sistem strukturnya itu menggunakan beton saja, atau menggunakan baja saja, atau menggunakan kayu saja. Tetapi untuk komposit, nah ini yang menjadi pertanyaan kita itu apa? Nah, nanti di bagian berikutnya akan saya jelaskan terkait komposit itu apa. Baik Bapak Ibu, ini yang berikutnya, atau saya lompat dulu ke materi selanjutnya, karena terkait dengan tadi pemahaman kita yang mungkin agak sulit membedakan komposit yang dimaksud seperti apa. Jadi saya coba lanjut. Jadi pada dasarnya komposit itu secara material dia gabungan dari dua material atau lebih. Nah, kalau di bangunan itu ada misalnya material beton, ada juga material baja, dan juga material kayu. Saya ulangi, ada 3 material yang secara umum digunakan. Ada beton, ada baja, ada kayu. Kalau dia berdiri sendiri, maka ini tidak disebut sebagai komposit, tetapi kalau dia digabung antara beton misalnya dengan baja, maka ini bisa dikatakan sebagai komposit atau perpaduan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Cuman memang untuk apa yang disebut sebagai beton bertulang seperti yang gambar di awal tadi, ini belum termasuk komposit secara struktur. Atau kalau dia digunakan sebagai struktur, dia masih dianggap sebagai monolit, bukan sebagai komposit ya. Jadi belum dikatakan sebagai komposit, tapi masih monolit. Artinya dia, kenapa masih disebut sebagai monolit, tidak komposit? Kalau dia dipisah, dia belum bisa berdiri sendiri. Besi misalnya, apakah bisa dipakai untuk tiang? Besi tulangan yang ini yang saya maksud di gambar ini belum bisa. Betonnya mungkin bisa sebagai tiang, tapi besinya belum bisa. Dia akan bekerja kalau dia digabung antara besi dengan betonnya. Oke, mungkin saya lanjut lagi terkait nanti pemahaman untuk beton dan yang lainnya yang dikonstruksi sebagai komposit. Nah, di lapangan sendiri memang ada macam-macam Bu ya, Bapak, terkait dengan komposit ini. Ini salah satu contoh. Cuman memang ini contoh yang tidak ideal ya. Ini contoh yang tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Ini contoh yang tidak umum digunakan dan kalau kita analisa nanti lebih lanjut, ini akan secara mekanika hasil analisanya mungkin dia tidak kuat bangunannya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, kemudian kenapa kita mesti melakukan bangunan komposit? Atau bagaimana kita meramu sehingga bangunan itu secara strukturalnya menjadi struktur yang komposit? Maka untuk menuju ke sana, kita harus memahami karakteristik atau properti dari masing-masing material. Misalnya beton, karakternya seperti apa? Baja seperti apa? Kayu seperti apa? Untuk poin baja yang saya maksud di sini, ini bukan besi tulangan yang tadi ya Bapak Ibu, tetapi baja. Kalau misalnya Bapak Ibu ke gudang, tiang-tiangnya dari besi, nah itulah baja. Atau mungkin yang suka main futsal, di lapangan futsal itu biasanya rangganya pakai baja, karena dia perlu struktur yang ringan dengan bentangan yang besar. Biasanya sih kalau di lapangan futsal, konstruksinya pakai baja. Jadi yang baja yang saya maksud di poin yang kedua ini adalah baja yang seperti itu, bukan yang besi tulangan. Karena kalau yang besi tulangan tadi itu, dia secara umum masuknya menjadi struktur monolit, bukan komposit. Nah, yang ketiga, kayu. Kayu bagaimana karakternya? Nah, ini dari pemahaman tentang karakteristik material-material ini, nanti baru kita ramu. Atau mungkin saya ingin bertanya ke Bapak Ibu sekalian, kira-kira beton dengan baja dengan kayu lebih kuat mana? Baja, Pak. Beton.
Baja. Baja. Alasannya apa kalau baja? Baja. Karena Mungkin tidak berkarat, Pak. Kalau baja ya. Kalau baja malah Iya. berkarat, Bapak. Oh gitu. Oh, berarti ini beton berarti. Beton berarti ya. Beton. Ya, beton. Alasannya apa? Karena tidak berkarat atau Karena seperti tidak apa? berkarat mungkin. Karena campuran dari banyak komponen, Pak. Nah, kalau ibu atau bapak nanti main ke, ini yang gampang ya, main ke dermaga, maka kita akan melihat banyak sekali dermaga yang terbuat dari beton. Betonnya itu, kalau istilah tekniknya itu spaling atau retak-retak atau pecah, karena dia terkena air laut. Artinya beton juga, kalau dari sisi korosi juga dia mengalami juga gitu. Jadi hampir sama dengan baja gitu. Jadi ada karakter yang relatif sama untuk poin itu ya. Atau mungkin ada jawaban yang lain. Mana yang kira-kira lebih kuat? Atau lebih baik lah gitu. Beton berarti ya, Pak. Atau Oke. gabungan antara beton dan baja. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi memang masing-masing material ini punya kelebihan dan punya keuntungan masing-masing ya. Mungkin sebagai gambaran, kalau beton sebagai gambarannya itu atau yang sudah dipelajari kalau di perkuliahan, maka beton itu kekuatannya bisa ditunjukkan dengan properti mekaniknya dengan nilai modulus elastisitas sebesar sekitar kalau beton 20.000, 20 ribuan MPa. Ini sebagai gambaran untuk mutu atau kekuatannya. Tapi kalau baja, dia itu sekitar 200.000. Nah, ini bisa langsung kita lihat nih gambarannya ini. Bagaimana kekuatan dari baja. Sedangkan kalau kayu, maka kekuatannya, atau mungkin lebih spesifik kuat tekannya, itu sekitar hanya belasan ya, atau saya tunjukkan sebagai 14.000 MPa. Jadi untuk poin itu, maka yang paling kokoh atau paling kuat itu adalah baja. Nah, cuman memang nanti dia ada porsi yang lain. Ada kondisi bahwa dia mahal dan juga dia korosif. Nah, arah dari struktur komposit itu adalah nanti memadukan antara kekuatan yang dimiliki baja dengan kekuatan yang sangat besar, tapi harganya mahal. Kita coba padukan dengan konstruksi yang lain, dengan struktur yang lain, dengan beton. Nah, ini akan kita padukan. Beton yang murah, baja yang mahal, akan kita padukan sehingga menjadi struktur yang secara kekuatan dia berada di tengah-tengah, tetapi harganya juga di tengah-tengah. Nah, ini sebagai gambaran saja. Jadi, sebagai gambaran awal, ini keuntungan dari kita mengkonstruksi struktur yang komposit, Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai. Tadi saya sebutkan bahwa kalau di gedung atau di bangunan pada umumnya ada struktur atau bagian struktur atau elemen struktur yang disebut sebagai kolom atau tiang. Nah, tiang itu kita bisa menggunakan perpaduan antara baja dengan beton. Terkadang dia hanya baja dengan beton, atau terkadang dia baja dengan beton bertulang. Nah, kalau beton bertulang itu berarti ada pembesian, ada besi tulangannya. Oke, nanti akan kita lihat contohnya. Nah, kemudian di sebelah kanannya bisa kita lihat bahwa perpaduannya itu bisa bajanya yang diisi atau bajanya yang dibungkus. Oke, ini Bapak Ibu sebagai gambaran bentuk dari tiang penampangnya. Jadi kalau tiang, kira-kira penampangnya itu, potongan penampangnya, bisa kita lihat di sini. Ini misalnya tiang, di dalamnya ada besi baja. Besi bajanya itu kemudian dibungkus oleh beton. Nah, kita lihat juga di sini ada besi tulangannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami gambar ini ya. Nah, kemudian ini juga yang kedua sama. Di tengah-tengahnya ada baja dibungkus. Nah, kemudian kalau yang berikutnya, yang gambar ketiga ini adalah kalau ada tabung baja atau pipa baja, kemudian diisi oleh beton. Nah, ini. Nah, kadang untuk yang model ketiga dan keempat ini bisa digunakan untuk tiang atau juga bisa digunakan pada tiang pancang dermaga. Oke, mungkin saya lanjut dulu.
Nah, mungkin kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu silakan ya sambil kita berjalan. Oke, kemudian ini persyaratan ya, persyaratan terkait dengan eh, kolom komposit seperti apa di peraturannya. Yang pertama bahwa luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dari luas total penampang melintang dari kolom komposit. Jika kurang maka komponen struktur tekan ini akan beraksi sebagai kolom beton biasa. Walaupun di situ ada bajanya, tapi mekanisme kerjanya nanti tidak efektif sehingga bisa dianggap sebagai kolom beton bertulang biasa. Mungkin ini saya skip, nanti bisa dibaca poin-poinnya. Saya akan melanjutkan terkait dengan bentuk yang lainnya, atau ini contohnya, ini secara konstruksi, ini adalah kolom baja yang di dalamnya diisi dengan beton. Memang untuk konstruksi seperti ini di Indonesia, untuk gedung-gedung atau gedung-gedung tinggi memang masih relatif jarang. Tapi kalau kita nanti ke Amerika atau ke Jepang, maka model konstruksi baja relatif sudah umum digunakan. Memang kalau di kita, insinyur-insinyur kita masih lebih suka pakai untuk konstruksi beton bertulang. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian selain dia digunakan untuk tiang, dia juga digunakan untuk balok. Nah, balok baja ini, balok komposit ini juga memadukan misalnya baja yang dibungkus atau bisa juga di bawahnya baja, di atasnya beton. Kita akan lihat beberapa contohnya. Nah, ini akan kita lihat contohnya. Ini contohnya kalau misalnya balok, ada beberapa contoh. Yang pertama, ini bajanya sebagai balok dibungkus. Kalau yang di bawahnya, bajanya di atas dari plat di atas dari plat beton. Atau mungkin Bapak Ibu yang baru bangun rumah gitu ya, yang baru bangun rumah. Atau ada dari Bapak Ibu ada yang baru bangun rumah? Tidak, Pak. Tidak ada. Nah, kebanyakan bangunan rumah tinggal yang sekarang itu menggunakan model yang dia komposit. Tetapi bentuknya yang di bawahnya itu adalah beton, di atasnya ini perpaduan antara beton dengan plat baja. Atau mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata bondek, spandek, itu yang digunakan oleh tukang-tukang. Nah, itu salah satu contoh tipe komposit. Nah, kalau yang itu tipe kompositnya memadukan antara balok beton dengan plat baja plus plat beton. Oke, ini contoh-contohnya. Kemudian kita akan lanjut. Agak saya peringkas. Nah, kemudian di balok komposit, dia punya karakter yang agak berbeda dengan kolom komposit. Secara umum pada kolom komposit, karena dia diisi atau dibungkus, maka mekanisme ikatannya itu relatif rigid dan ketika dicor dia langsung menjadi satu kesatuan. Akan berbeda dengan kalau dia balok komposit. Kalau balok komposit, hanya kita cor di atasnya tanpa ada penambahan pengait. Nah, ini kalau tidak ada penambahan pengait, maka mekanisme komposit tidak akan terjadi. Mekanisme komposit itu akan terjadi ketika kita menambahkan pengait. Pengaitnya di mana? Kalau kita berikan pengait di misalnya kita las pengaitnya di bajanya, kemudian baru kita cor dengan beton di atasnya. Kalau dia ternyata tidak ada pengait, maka dia akan bekerja masing-masing. Seperti yang bisa kita lihat mekanismenya pada gambar di bawahnya. Beton akan bekerja sendiri sebagai plat dan sebagai balok sekaligus atau fungsi plat saja. Sedangkan baloknya hanya berfungsi sebagai balok saja tanpa mekanisme komposit. Jadi memang harus ada mekanisme komposit, yang mana mekanisme itu nanti juga akan kita bahas di pertemuan lanjutan. Nah, ini contoh mekanismenya yang tadi saya sebutkan, kalau dia tanpa pengait atau shear connector dan dengan shear connector.
Oke, ini kita bisa lihat contoh penampakan pengait yang perlu kita pasang sehingga antara balok dengan slab menjadi satu kesatuan, bekerjanya menjadi satu kesatuan. Nah, kesatuan inilah yang menciptakan mekanisme komposit. Oke, ini secara mekanikanya kalau dia sudah ada shear konektornya, maka bisa kita lihat di sini mekanisme tegangannya dia akan menjadi satu kesatuan. Meskipun memang nanti kita harus ada apa istilahnya ya, nilai baja dengan beton yang kita lihat tadi, bahwa kalau modulus elastisitasnya yang saya tuliskan tadi sebesar 20.000 MPa kalau beton, kalau baja 200.000, ini harus ada proses apa istilahnya, konversi, harus ada proses konversi. Nah, proses konversi itu ditunjukkan dengan nilai N yang ada ini. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti waktu analisa juga kita sudah menganalisa menjadi satu kesatuan komposit. Mungkin sampai di situ ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Mungkin untuk bagian ini saya lanjut dulu. Sekiranya ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih membingungkan seperti itu, silakan. Tidak, Pak. Berarti baja lebih kuat dari beton ya, Pak ya? Secara properti mekaniknya dia lebih kuat. Cuman memang nanti dalam aplikasinya kita harus memikirkan hal-hal tadi. Misalnya baja mahal, kemudian beton murah. Sedangkan kita di lapangan kadang-kadang terkendala dengan budget gitu ya. Jadi untuk mendapatkan budget yang murah dengan kekuatan yang bagus, maka struktur komposit menjadi opsi. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah plat komposit. Nah, ini hari ini banyak digunakan untuk bangunan-bangunan ya, bangunan-bangunan rumah tinggal ya. Dengan bentuk misalnya baloknya ini adalah batok beton bertulang, tetapi slabnya adalah slab komposit. Nah, ini juga bisa disebut sebagai komposit. Artinya kalau dia plat betonnya dibuat tersendiri, dia bisa berfungsi. Kemudian kompodeknya ini atau yang banyak digunakan produknya itu spandek, itu bisa juga berdiri sendiri. Walaupun nanti secara fungsional juga ya tidak optimal ya kalau dia bekerja sebagai lantai. Tapi dia bisa bekerja masing-masing. Ketika digabung, maka fungsinya lebih optimal. Maka itulah yang disebut komposit seperti yang saya sebutkan tadi. Saya lanjut lagi. Ini contohnya penerapannya secara ilustratif bisa kita lihat mana itu plat bajanya, dek baja, dan mana beton bertulangnya. Oke, ini sebelum dilakukan pengecoran bisa kita lihat bagaimana konstruksi deknya. Oke, ini mungkin catatan yang kita lompat saja. Oke, ini ada sedikit catatan. Baik itu pada balok maupun pada slab, maka kita memerlukan penghubung geser atau pengait ya. Nah, nanti akan kita lihat bentuk-bentuk pengaitnya seperti apa. Seperti yang saya sebutkan tadi, gunanya pengait ini adalah agar mekanisme kompositnya itu terjadi secara lebih optimal. Nah, ini contoh pengaitnya. Nah, kalau kita gambarkan di gambar pertama ini, nah di sini di atasnya kita cor, maka dengan adanya pengait, dia menjadi mekanisme satu kesatuan. Oke, ini contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini sebagai kesimpulan atau sebagai catatan atau sebagai hal yang perlu kita pertimbangkan, bahwa kalau kita menggunakan struktur yang komposit, maka kita dapat mereduksi berat profil baja yang dipakai. Maksudnya apa? Seperti yang sudah disinggung di depan tadi, bahwa kalau dia tidak komposit, misalnya ini balok, ini baja, maka yang berfungsi sebagai balok hanya bagian bawah. Tetapi kalau kita buat mekanismenya komposit, maka yang berfungsi sebagai balok itu dua. Yang pertama bajanya, yang kedua adalah bagian plat. Loh, plat kok bisa masuk ke bagian balok?
ya memang dia secara fungsional kita tetapkan sebagai plat. Tetapi ketika dia sudah dibuat menjadi komposit, maka seolah-olah dia menjadi satu kesatuan dengan balok. Dan sebagian dari plat itu menjadi balok secara fungsionalnya. Nah, ini maksud dari poin pertama. Jadi kalau kita buat mekanisme komposit, ini balok bajanya bisa kita lebih kecilin gitu. Ini maksudnya. Jadi yang awalnya ukurannya 50 mungkin bisa kita buat menjadi ukurannya 45. Kemudian tinggi profilnya berkurang, ini sama dengan poin 1. Meningkatkan kekakuan. Nah, kalau tanpa komposit tadi masing-masing terpisah. Kemudian bentang layannya juga meningkatkan daktilitas atau kekakuannya. Kemudian lendutannya juga bisa berkurang. Kemudian kita lihat, nah ini contoh dari penggunaan. Maaf Bapak Basirun, waktunya nampaknya sudah bisa pakai. Waktunya Di sini mohon habis. maaf, Ibu Rusana saya menggantikan Ibu Yatno sementara karena Iya. beliau sedang mati listrik di lokasinya. Oke, Pak. Silakan Ibu Rusana untuk. Oke. Tolong ditutup dulu Pak Basirun. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, tadi Ibu Yolandanya lagi lampunya mati gitu ya di rumah. Oke, sekarang beliau digantikan oleh, ini siapa yang menggantikannya ya? Saya Bu Operator Pekerti. Oke, terima kasih. Kita beri apusan dulu kepada Pak Basirun. Pak Basirun sudah mencoba menampilkan proses pembelajaran yang beliau lakukan. Sebelum saya memberikan pendapat, saya minta pendapat dari Pak Neksidin. Silakan Pak Neksidin, gimana menurut Bapak ketika Pak Basirun tadi udah tampil? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut saya sih Pak Basirun udah menampilkan materi yang memang cukup kompleks dan penyampaiannya juga, materinya juga cukup bagus dan menarik. Itu sih dari saya Bu. Oke, silakan Ibu Qadariyah. Iya, sangat menarik dan jelas gitu. Kalau saya jadi mahasiswanya, insya Allah saya lebih paham gitu dengan penjabarannya. Oke, Ibu Selenia. Ya, Bu. Pak Basirun dari Teknik Sipil ya, Pak ya? Ya Bu, teknik sipil. Ya, memang apa ya, tantangan buat orang teknik untuk menjelaskan sesuatu yang apa ya, sebenarnya kalau di dalam kelas kan itu jadi abstrak gitu ya, Pak ya. Ketika di lapangan itu menjadi sesuatu yang real yang bisa dilihat. Nah, itu memang tantangan ya. Jadi bagaimana, maksudnya gini, tantangannya adalah bagaimana ketika di kelas itu mahasiswa mampu membayangkan gitu ya, mampu membayangkan sesuatu yang ada di real tapi kondisi kita di dalam kelas gitu ya. Apa ya, pendapat saya sebenarnya Pak Basirun sudah bagus ya. Hanya mungkin apa ya, kalau sipil itu kan banyak praktikum ya Pak ya di lab ya. Banyak hitung-hitungan. Nah, itu kan dengan di lab juga kan ya untuk tahu Iya. oh ini kompositnya Banyak di apa, dia bahannya apa gitu ya. Ya 15 menit menurut saya kurang lama sih. Jadi kurang ini ya maksudnya. Tapi overall bagus sih Pak. Ya. Gitu Bu Ros. Oke, Ibu. Gimana kalau Ibu EN? Silakan Bu EN. Berhubung beda disiplin ilmu jadi agak rumit Bu. Tapi kalau memposisikan diri sebagai mahasiswa teknik yang di awal mungkin di semester awal itu sudah mendapatkan materi terkait dasar teori dasar berkaitan dengan ilmu teknik sipil, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Basirun itu cukup jelas dan bisa dipahami gitu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, Pak Basirun. Saya itu kan orang fisika ya, jadi kalau Bapak menjelaskan tentang itu saya menarik gitu ya. Kalau hal-hal kejuruan gitu tuh menarik sekali. Kenapa? Karena masalahnya kontekstual. Masalah Pak Basirun ini kontekstual. Coba saudara-saudara lihat bagaimana orang membangun jalan layang gitu ya Pak Basirun ya.
bagaimana apa yang terjadi dengan struktur mereka gitu kan. Nah, kenapa itu dibuat dengan struktur wajah yang demikian? Jadi masalahnya sangat kontekstual. Jadi tadi di awal Bapak udah menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya menginginkan tujuan pembelajaran Bapak itu jangan hanya menjelaskan, tapi bagaimana dia mampu memecahkan masalah tentang struktur bangunan. Jadi maksudnya angkat masalah kontekstual ya Pak ya. Kenapa kalau ada gempa yang banyak roboh itu yang seperti apa gitu. Jadi masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan struktur bangunan, yang tadi dengan apa tadi Pak? Komposit tadi ya Pak ya, balok komposit, di betul-betul merupakan masalah-masalah kontekstual yang sangat menarik untuk diangkat dalam pembelajaran. Tadi Bapak sudah banyak memberikan gambar-gambar, ilustrasi, tapi alangkah baiknya ya Pak ya, itu berupa video. Jadi kalau videonya itu lebih nyata lagi ya Pak. Jadi ini loh struktur balok. Tadi Bapak kan sebenarnya ujung-ujungnya kalau kita belajar tentang eh, struktur bangunan pasti masuknya ke fisika ya Pak. Masuknya ke hitung-hitungan, masuknya ke rumus gitu. Jadi nanti akan lebih aplikatif lagi. Jadi mungkin di tujuan pembelajaran Bapak itu di samping dia memecahkan masalah, juga mungkin diharapkan nanti secara psikomotor ada keterampilan dia ya Pak ya, untuk membedakan mana yang strukturnya komposit, balok komposit, mana yang tidak, berapa aturannya. Itu lebih spesifik lagi. Jadi saran saya gini Pak, karena ini materinya termasuk sulit, jadi untuk masuk step by step konsep mungkin perlu ada penekanan-penekanan secara esensial gitu ya Pak ya. Jadi Bapak jangan pindah dari satu konsep langsung ke konsep lain sehingga itu tuh dia tuh Bapak jangan menunggu dia bertanya gitu, tetapi Bapak memberikan pertanyaan. Jadi kalau Bapak tanya, oh nggak ada yang bertanya, lanjut, bertanya lanjut. Nanti saya khawatir mahasiswanya juga sekian banyak slide, dia itu juga bingung. Itu mana yang esensial gitu ya. Jadi jangan tunggu dia bertanya, tapi Bapak bertanya. Tujuannya supaya apa? Proses pembelajaran ini terjadi interaksi. Ini Pak Basir ini materinya menarik, kemudian medianya sudah menarik, tinggal bagaimana meningkatkan interaksi dalam pembentukan konsep. Jadi konsep itu dibangun oleh mahasiswa melalui interaksi supaya tidak terkesan bahwa ini adalah suatu bentuk dominan dosen. Gitu ya Pak Basirun ya. Oke, selamat Pak Basirun. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oke, Oke, kita kembalikan ke udah masuk sudah ya Pak datang. Dandi. Iya, sudah datang. Oke Tadi Pak mati Nanda. lampu. Oh Iya. mati lampu.